dari bab 1. Kemarau panjang membuat Dukuh Paruk menjadi tandus dan kekeringan, dan burung-burung pun kesulitan mencari makanan. Desa ini dihuni oleh Ki Saci Menggala, keturunan Seca Menggala. Saat itu ada 3 anak laki-laki, yaitu Rasus, Warta, dan Darsun. Mereka sedang berusaha mencari singkong. Saat lelah, mereka bertemu dengan Serintil, seorang gadis yang sedang membuat mahkota dari daun nangka. Kemudian ia menari, bernyanyi seperti seorang ronggeng. Setelah diperhatikan oleh kakeknya, yaitu Sakarya, yang melihat Serintil kerasukan indang roh, yang dipercaya akan menjadi ronggeng sejati, dan langsung memberitahu Kartareja. Kartareja pun setuju untuk melatih Serintil dan berharap kehidupan desa menjadi lebih hidup, serta awal mula perjalanan Serintil sebagai ronggeng. Bab 2. Rasus, seorang pemuda yang pernah terkena wabah racun tempe bongkrek yang merenggut nyawa 18 orang, termasuk ibunya dan ayahnya. Namun, ibunya ada yang mengatakan meninggal dan ada juga yang bilang pergi bersama Menteri Kesehatan. Tetapi Rasus lebih mempercayai ibunya meninggal. Di sisi lain, Serintil ialah seorang gadis sebaya yang memulai ronggeng penari menjadi pusat perhatian di desa. Ia mencoba menarik perhatian Serintil dengan memberikan buah seperti pepaya. Namun gadis itu semakin jauh. Kemudian Rasus ini menemukan cara lain dengan memberikan kris peninggalan ayahnya yang dengan tipu muslihat. Neneknya memberikan namanya itu Wangsit. Bab 3. Saat itu upacara pemandian penguburan. Rasus mengira itu syarat terakhir, namun ada syarat lagi, yaitu buka kelambu, di mana keperawanan calon ronggeng dilelang kepada laki-laki yang mampu membayar harga yang ditentukan Kartareja. Rasus pun marah dan muak, bukan hanya cemburu, namun ia menganggap Serintil berharga. Tetapi ia itu tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi hukum di desanya. Kartareja mempersiapkan malam buka kelambu dengan menjual kambing untuk membeli tempat tidur baru yang digunakan oleh Serintil. Sementara itu, Rasus memahami perasaan Serintil dan bertanya bagaimana perasaannya menghadapi malam buka kelambu. Ia menjawab tidak mengerti. Di malam ini menjelaskan, Dower datang dari Pecikalan untuk sayembara. Namun ia memiliki 2 rupiah perak sebagai panjar janji akan membawa ringgit emas besoknya. Bab 4. Rasus memiliki perasaan kosong dalam hatinya yang kehilangan sosok ibu. Kekosongan ini sempat diisi oleh Serintil. Namun, ketika Serintil membuka malam buka kelambu, itu tanda resmi sebagai seorang penari yang bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, Rasus ini pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Di luar desa ini, Rasus berjuang untuk membantu pedagang singkong di pasar Dawan. Pengalamannya, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Siti yang mengajarkan bahwa tidak semua perempuan seperti Serintil. Ia juga mengenai konsep moral, agama, dan aturan sosial. Lama-kelamaan pun Rasus menyadari bahwa ia terjebak di Dukuh Paruk dalam kebodohan dan kemiskinan turun-temurun. Akhirnya Rasus menyadari bahwa perempuan lebih dari sekedar seorang ronggeng. Rasus pun membuat pemikiran baru dan semakin menjauh dari Dukuh Paruk dan kehidupan lainnya. Terima kasih. Pada buku kedua menceritakan tentang Serintil resmi menjadi ronggeng setelah melalui upacara ritual
Serintil akhirnya diakui sebagai ronggeng sejati di Dukuh Paruk. Ia mulai menari dari desa ke desa, menjadi pusat perhatian dan mendapatkan banyak penggemar, terutama kaum laki-laki. Yang kedua, ada kisah cinta Serintil dan Rasus. Rasus, sahabat masa kecil Serintil, mulai merasa cemburu dan kecewa karena Serintil telah memilih jalan hidup sebagai ronggeng. Lalu selanjutnya ia merasa bahwa Serintil kini bukan lagi miliknya dan semakin menjauh dari kehidupan normal. Yang ketiga, ada pengaruh politik di Dukuh Paruk. Desa mulai dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang di Indonesia pada masa itu, terutama oleh gerakan yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu selanjutnya banyak warga termasuk kelompok ronggeng tanpa sadar terseret dalam pusaran politik tersebut. Yang keempat, Rasus memilih pergi. Ia merasa kecewa dengan Serintil dan ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Rasus memutuskan meninggalkan Dukuh Paruk. Lalu ia kemudian bergabung dengan militer dan menjalani pelatihan sebagai tentara. Yang kelima, ada tragedi dan kehancuran Dukuh Paruk. Ketika terjadi pembersihan terhadap kelompok yang diduga terlibat dalam PKI, Dukuh Paruk menjadi sasaran. Banyak warga yang ditangkap, disiksa, atau dibunuh, termasuk kelompok ronggeng yang sebelumnya dianggap mendukung gerakan tersebut. Yang keenam, Serintil ditangkap dan menderita. Serintil menjadi salah satu yang ditangkap dan dipenjara. Ia mengalami penderitaan berat, kehilangan kebebasannya, dan mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai ronggeng tidak memberinya kebahagiaan. Yang ketujuh, pertemuan kembali Serintil dan Rasus. Setelah situasi mulai mereda, Rasus kembali ke Dukuh Paruk dan menemukan Serintil dalam keadaan terpuruk. Lalu selanjutnya, meski ada kesempatan untuk kembali bersama Serintil merasa bahwa ia telah kehilangan jati dirinya dan memilih jalan hidup sendiri. Kesimpulannya, pada bagian ini cerita menyoroti perjalanan Serintil sebagai ronggeng, hubungan cintanya yang tragis dengan Rasus, serta bagaimana mereka terpisah oleh keadaan sosial dan politik. Novel ini menggambarkan dampak besar dari politik terhadap kehidupan rakyat kecil, terutama Serintil yang akhirnya kehilangan segalanya. Sekian dari saya, terima kasih. Di bab 1, kondisi Serintil setelah dibebaskan dari tahanan politik, ia kembali ke Dukuh Paruk, tetapi menemukan bahwa kehidupannya tak lagi sama. Masyarakat memandangnya dengan berbagai prasangka, dan ia merasa terasing di tempat yang dulu menjadi dunianya. Serintil juga mengalami pergolakan batin. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai ronggeng yang dulu ia banggakan telah merenggut banyak hal dari dirinya, termasuk harga diri dan cinta sejati. Dalam kebingungan dan kesedihan, Serintil mencari arti kebebasan yang sesungguhnya. Meskipun hatinya masih menyimpan luka dari masa lalunya. Bab kedua, ia mulai merasakan kehampaan dan keterasingan di kampung halamannya. Orang-orang di sekitarnya masih melihatnya sebagai mantan ronggeng, tetapi tanpa kemegahan masa lalu. Serintil mulai merenungkan makna kebebasan. Ia menyadari bahwa meskipun secara fisik telah bebas dari tahanannya, hatinya masih terikat pada luka-luka di masa lalu. Ia juga merasa kehilangan hubungan dengan Rasus yang dulu sangat ia cintai. Perubahan dalam diri Serintil semakin terlihat ketika ia mencoba
mendekati kehidupan sederhana yang selama ini jauh dirinya. Namun lingkungan dan trauma masa lalu terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa lepas dari bayang-bayangan ronggeng dan masa lalunya yang penuh penderitaan. Bab ketiga, Serintil semakin merasakan keterasingannya di Dukuh Paruk. Ia mulai menyadari bahwa meskipun telah kembali ke kampung halamannya, ia tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar bisa ia sebut sebagai rumah. Orang-orang masih mengenangnya sebagai ronggeng, tetapi tanpa penghormatan seperti dulu. Serintil mencoba menjalani hidup sederhana, tetapi masa lalunya terus menghantuinya. Ia merasakan kehampaan dan kegelisahan yang mendalam, terutama karena keinginan untuk menemukan kebebasan sejati. Namun kebebasan itu terasa sulit digapai karena masyarakat tetap memandangnya dengan stigma sebagai seorang perempuan yang pernah menjadi ronggeng. Serintil mulai berpikir tentang kemungkinan meninggalkan Dukuh Paruk untuk mencari kehidupan yang baru. Ia ingin melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Namun di satu sisi ia masih terikat dengan kenangan, terutama tentang Rasus yang kini entah berada di mana. Bab keempat, Serintil semakin merasa bahwa Dukuh Paruk bukan lagi tempat yang bisa memberinya kedamaian. Ia mulai melihat kenyataan bahwa hidupnya selama ini telah dikendalikan oleh orang lain, baik sebagai ronggeng maupun ketika ia ditahan karena dianggap terlibat dalam gerakan politik. Serintil mulai berpikir untuk benar-benar meninggalkan Dukuh Paruk. Namun ada rasa ragu dalam dirinya. Ia tidak tahu harus kemana atau apa yang akan dilakukan jika ia pergi. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya masih melihatnya sebagai mantan ronggeng, dan hal ini semakin membuatnya sulit untuk merasa diterima. Selain itu, ia tidak lagi menginginkan kehidupan sebagai ronggeng, tetapi juga belum menemukan jalan yang pasti untuk masa depannya. Dalam kebingungan itu, ia mulai mempertanyakan apakah kebahagiaan masih mungkin ia raih setelah semua terjadi. Ia berada di persimpangan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang belum jelas. Tetapi ia mulai berani mempertimbangkan langkah baru dalam hidupnya.